Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis Alia dengan NIM 40122111178. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul metode penulisan penelitian hukum kelas 6A. Jadi saya akan menjelaskan dalam penelitian juga dikenal penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa itu? Dalam penelitian, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan metode yang berbeda. Meskipun keduanya digunakan untuk menggali informasi dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam suatu fenomena atau masalah, berikut adalah penjelasan panjang lebar tentang kedua pendekatan ini. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, mendalam, dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman, persepsi, atau pengalaman subjek penelitian atau konteks yang lebih luas dan mendalam. Penelitian kuantitatif tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna dan interpretasi dari fenomena yang diteliti. Karakteristik penelitian kualitatif itu fokus pada makna dan pengalaman. Artinya, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman tentang suatu makna di balik suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia, serta pengalaman subjektif dan individu atau kelompok terlibat. Metode pengumpulan data yang digunakan atau teknik pengumpulan data yang digunakan biasanya berupa wawancara mendalam, diskusi atau kelompok terfokus, focus group discussion, observasi, dan analisis konsumen atau teks. Data yang dikumpulkan bersifat naratif, berupa kata-kata, cerita, atau deskripsi yang menggambarkan pandangan atau persepsi atau perasaan individu. Dalam penelitian kualitatif, analisis data digunakan dengan cara mengidentifikasi tema, pola, hubungan, dan dalam data yang dikumpulkan. Proses ini seringkali bersifat induktif, di mana para peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan dari data yang ada. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial, psikologis, atau budaya dalam konteks spesifik. Penelitian ini lebih bersifat eksploratif dan seringkali digunakan untuk menyelidiki masalah yang belum dipahami atau belum banyak diteliti sebelumnya. Contoh penelitian kualitatif itu mengkaji pengalaman pasien yang menderita penyakit kronis dan menghadapi proses perawatan medis, lalu menyelidiki persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang perlu diberlakukan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sebuah perusahaan. Kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif. Kelebihannya dapat memberikan wawasan yang mendalam dan konseptual mengenai fenomena yang sedang diteliti. Sangat berguna untuk memahami pengalaman individu, persepsi, dan pandangan individu. Kekurangannya adalah tidak dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih besar, karena sampel yang diambil biasanya kecil dan tidak representatif. Proses analisis data juga sangat bisa subjektif dan membutuhkan interpretasi yang hati-hati. Lalu ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang numerik atau statistik atau menguji hipotesis, mengidentifikasi pola dan mengukur hubungan antara variabel-variabel tertentu. Penelitian ini biasanya bersifat objektif dan menggunakan pengukuran yang terstruktur dan menggunakan instrumen sudah jelas dan terstandarisasi. Penelitian ini kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik. Tujuannya adalah untuk menguji teori atau hipotesis melalui angka dan variabel dapat diukur. Lalu teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk meliputi survei dengan kuesioner, eksperimen, dan pengukuran data yang diulang, yang dapat dikumpulkan beberapa angka atau data yang dapat dianalisis secara statistik. Data ini dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik seperti uji regresi, uji hipotesis, dan uji korelasi dan sebagainya. Hasil analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dan menguji teori yang telah dilakukan. Lalu tujuannya adalah untuk mengukur dan menguji variabel-variabel tertentu serta menghasilkan regressi atau kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Penelitian ini sering kali digunakan untuk menguji teori atau hipotesis yang sudah ada. Contohnya adalah menilai pengaruh pendidikan terhadap pendapatan dengan menggunakan data statistik tentang tingkat pendidikan dan pendapatan, mengukur efektivitas suatu program intervensi kesehatan dengan membandingkan data kesehatan sebelum analisis intervensi, menganalisis hubungan antara frekuensi pengguna media sosial dan tingkat kecemasan di kalangan remaja.
Lalu ini dapat menghasilkan data yang objektif dan dapat digeneralisasi untuk populasi yang besar. Teknik analisis statistik memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu seringkali tidak dapat menangkap nuansa atau konteks sosial psikologis yang mendalam karena fokusnya lebih pada jangka dan variabel yang terukur. Lalu saya akan menjelaskan apakah bisa di penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif. Jawabannya tentu saja, penelitian kuantitatif dapat dilakukan dalam penelitian hukum meskipun dalam bidang ini penelitian kualitatif seringkali lebih dominan. Namun, penggunaan penelitian kuantitatif dalam konteks hukum juga sangat memungkinkan dan sering kali memberikan kontribusi yang signifikan. Kata kali ini memberikan teori-teori hukum, menganalisis data statistik, atau mengukur pola dan tren yang ada dalam sistem hukum. Berikut beberapa contoh penelitian kuantitatif yang dapat diterapkan dalam penggunaan penelitian hukum. Yang pertama adalah pengujian antara variabel hukum. Penelitian dapat digunakan untuk mengukur hubungan berbagai variabel hukum, misalnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, hubungan antara tingkat pendidikan hakim dan keputusan hakim yang diambil, pengaruh kebijakan hukum terhadap tingkat kriminalitas, contohnya menggunakan data statistik tentang tingkat kejahatan dan sebelum dan setelah penerapan kebijakan hukum tertentu untuk mengukur dampaknya, menganalisis pengaruh jenis kelamin atau latar belakang sosial ekonomi terdakwa terhadap kemungkinan dijatuhkan hukum penjara dalam kasus tertentu. Lalu yang ketiga ada survei dan kuesioner daripada praktisi hukum. Penelitian kuantitatif yang dalam hukum juga dapat melibatkan survei atau kuesioner yang diberikan secara praktisi hukum, misalnya pengacara, hakim, polisi, atau notaris untuk mengumpulkan data struktur mengenai pendapat, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap isu tertentu. Contohnya, survei untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Menganalisis persepsi praktisi hukum terhadap efektivitas undang-undang tertentu, misalnya mengenai peraturan hak asasi manusia atau kebijakan lingkungan. Lalu, penelitian kuantitatif sering digunakan dalam kejahatan kriminologi untuk menganalisis tren kejahatan, misalnya dengan melihat hubungan sosial antara faktor sosial ekonomi, perubahan dalam tingkat kejahatan dalam waktu tertentu, atau dampak dari intervensi kebijakan hukum seperti program pencegahan kejahatan. Contohnya adalah menghitung jumlah kasus tindak pidana dalam suatu daerah dan membandingkannya dengan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengangguran, atau kepadatan penduduk. Lalu menganalisis dampak pemberlakuan produk tertentu, misalnya larangan merokok tempat umum, terhadap penurunan atau peningkatan pelanggaran hukum. Jadi, penelitian kuantitatif dalam bidang hukum memang sangat memungkinkan dan dapat memberikan wawasan yang berharga, terutama dalam mengukur atau menguji teori kebijakan hukum. Namun, dengan menggunakan data numerik, meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa penelitian kualitatif tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan makna di balik data kuantitatif dan memberikan gambaran lebih holistik tentang fenomena hukum. Kedua pendekatan tersebut secara terpadu dan mixed methods dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam studi hukum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.